Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afif Maksum dari SDN 3 Babat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan melakukan pra-observasi untuk memenuhi tugas saya di modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Bu Umami Zubaidah. Beliau adalah guru kelas 2 dan beliau sekaligus sebagai objek saya dalam melakukan kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan besok. Ya, langsung saja saya akan ke kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Bu Umami. Selamat siang Mbak Afif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bu terkait mengenai kegiatan observasi besok. Ya, tujuannya adalah bagaimana kegiatan observasi besok dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu ya, atau harapan kita semua. Langsung saja Bu, untuk materi besok apa yang akan disampaikan? Saya akan menyampaikan pendidikan Pancasila dan pokok bahasan ayo mengenal simbol-simbol Pancasila. Oh gitu Bu ya, ini pendidikan Pancasila ya. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa Bu besok? Tujuan pembelajarannya itu 1. Melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, game picture and picture menggunakan puzzle, dan diskusi kelompok tentang simbol Pancasila. Peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, game make and match menggunakan kartu bermakna, dan diskusi kelompok tentang arti simbol Pancasila. Peserta didik dapat menjelaskan arti makna 5 simbol Pancasila dengan tepat. Luar biasa Bu ya. Di sini dapat dilihat betapa banyaknya media-media yang digunakan oleh Bu, baik berupa video maupun puzzle ya, untuk memudahkan anak untuk dalam belajar pendidikan Pancasila. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua Bu, untuk area pengembangannya yang hendak dicapai itu seperti apa Bu? Nah, area pengembang yang hendak dicapai yaitu area pengembang keterampilan. Siswa mampu mengenali simbol Pancasila dan menceritakan hubungan simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Itu ya. Ini berarti area pengembangannya adalah keterampilan kepada anak ya, biar anak-anak terampil dan anak-anak dapat memahami simbol-simbol Pancasila dan mengaitkan dengan sila yang ada di Pancasila. Oke Bu, strategi apa yang akan digunakan Bu besok dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Nah, strategi yang dipersiapkan yaitu 1. Menyiapkan materi ajar berupa PPT pembelajaran. 2. Menyiapkan alat dan bahan seperti laptop dan proyektor untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan lembar instrumen untuk peserta didik, dan yang keempat, handphone. Oke, alhamdulillah punya nih, kayaknya kelas 2 ini sudah mulai dikasih pembelajaran berbasis IT ya. Sudah ada handphone, sudah ada laptop, kemudian sudah ada proyektor. Bagaimana anak ini punya asik untuk melihat tayangan-tayangan yang ada di layar Bu ya, sehingga pelajaran menjadi menyenangkan. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila ini kapan Bu? Hari Selasa Pak. Hari Selasa ya. Terus kira-kira saya masuk ke kelas Bu ini jam keberapa ya? Jam ke-1 dan jam ke-2. Jam ke-1 dan jam kedua ya Bu ya. Oke, jam ke-1 dan kedua. Oke Bu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Dan semoga saja besok kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai yang kita inginkan Bu ya. Dan kita bertemu lagi di kegiatan besok di hari Selasa jam ke-1 dan yang kedua. Terima kasih Bu waktu yang telah diberikan. Ya Bapak Ibu guru yang hebat, itulah tadi kegiatan pra-observasi saya dengan Bu Umami Zubaidah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi kelas
yang dilaksanakan pada hari Selasa besok. Dan cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jadi satu, tepuk jadi dua, tepuk jadi tiga, tepuk jadi empat, tepuk jadi lima, bertepuk semua. Ayo yang rajin, mari kita berdoa. Ya, kelas.
belajar simbol-simbol Pancasila. Adakah yang tahu simbol-simbol Pancasila? Ada? Nah, aku punya nyanyiannya ini. Mau tahu? Nah, kenapa kita belajar simbol-simbol Pancasila? Nah, kan tujuannya adalah melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, game picture menggunakan puzzle dan diskusi kelompok tentang simbol-simbol Pancasila, serta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, remix menggunakan kartu bermakna, dan diskusi kelompok tentang arti simbol Pancasila, peserta didik dapat menjelaskan arti 5 simbol Pancasila. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, games, novel tropik, dan diskusi kelompok tentang simbol dan sila Pancasila, peserta didik dapat menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila dengan apa? Sudah tahukah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah. Nah, nanti akan ada menyimak gambar, menyimak video, membaca teks, ada diskusi kelompok, ya. Nah, sekarang yuk untuk Pancasila, ya. Inilah lagu simbol-simbol Pancasila.
adakah yang tahu? Yang ketiga, ais. Apa ais? Pohon beringin. Nah, pohon beringin ini letaknya di mana? Hah? Letaknya di mana, Abel? Di kanan atas. Terus simbol sila yang keempat. Ayo saya tahu. Nah, Reva. Kepala. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Di atas sebelah mana ya? Di atas sebelah kiri pojok ya. Terus yang kelima, simbol yang kelima, siapa yang tahu? Ya. Pagi dan kapas. Di mana letaknya? Di kiri pojok bawah. Sudah tahu anak-anak semuanya? Lihat simbol Pancasila dan juga letaknya di mana. Sudah tahu? Nah, seperti ini. Di tubuh lambang negara Garuda Pancasila terdapat perisai. Perisai disebut juga tameng yang digunakan sebagai pelindung dalam peperangan zaman dahulu. Nah, perisai ini berada di tengah-tengah tubuh Garuda Pancasila. Perisai tersebut memiliki ruang untuk 5 simbol Pancasila. Simbol yang pertama adalah cahaya berbentuk bintang. Cahaya berbentuk bintang jumlahnya ada 1. Simbol cahaya berbentuk bintang berada di tengah-tengah perisai. Simbol yang kedua adalah rantai. Jumlah rantainya 1 rangkaian yang terdiri dari 17 mata rantai. Simbol rantai ini berada di pojok kanan bawah perisai. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin. Jumlah pohon beringinnya ada berapa, Azam? Azam, jumlah pohon beringinnya ada berapa? 1. Nah, simbol pohon beringin berada di pojok kanan atas perisai. Dan simbol yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng itu adalah nama kepala banteng. Asifa, berapa jumlahnya tadi? 1. Ya betul. Simbol kepala banteng berada di pojok kiri atas perisai. Nah, simbol kelima ada padi dan kapas. Ya, ada padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah nama hewan apa nama tumbuhan ya? Tumbuhan. Jumlah padi dan kapas masing-masing 1 tangkai. Simbol padi dan kapas berada di pojok bawah kiri ya. Nah, Garuda Pancasila merupakan lambang negara kesatuan Indonesia. Republik Indonesia. Atau disingkat dengan apa? NKRI. Bisa melanjutkan? Lambang negara Indonesia digambarkan oleh sebuah burung seperti elang. Raja Wali yaitu Garuda sebagai berikut. Yuk, lanjutkan Abel. Perjuangan. Lama jadi kebudayaan. Ya. Nah, lanjutkan Azam. Reva. Di tengah-tengah tameng terdapat tebal ya garis tulis. Dua, lanjutkan Aulia. Indonesia
terletak di garis khatulistiwa dari timur ke barat sehingga beriklim tropis. Lanjutkan, siapa yang sudah siap? Mari. Warna dasar pada perisai merah putih melambangkan serta hitam pada bagian tengahnya. Nah, pada perisai atau tarik juga terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan lambang tiap sila dasar negara Pancasila. Nah, coba daftar dulu ya bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Digambarkan ya dengan sebuah burung. Namanya burung apa? Burung Garuda Jawari, yaitu Garuda. Nah, di Garuda itu terdapat perisai. Adakah yang tahu gunanya perisai? Sebagai apa? Ada yang tahu? Untuk apa perisai? Sebagai tameng yang melambangkan apa? Siapa yang tahu melambangkan apa tameng itu? Perjuangan dan pertahanan serta perlindungan diri. Nah, sudah ya. Sekarang lanjut punya video. Nah, kakek punya video. Mau tahu? Mau tahu? Konsentrasi. Bahasa kedua siap? Kedua siap? Jadi video tentang simbol Pancasila. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah
beribadah sesuai agama yang dianut, dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh penanaman sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Bangsa merupakan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila: satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang simbol Pancasila. Simbol yang pertama tadi apa? Bagaimana bunyi sila ke-1? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengajak kita untuk apa? Dalam nilai-nilai Pancasilanya mengajak kita untuk apa, Is? Untuk beribadah. Siapa yang tahu simbol sila yang kedua? Aku. Ya. Apa simbol sila yang kedua? Simbolnya, nah, simbol itu bunyinya. Simbol rantai. Bunyi sila yang kedua. Siapa yang tahu? Bunyi sila yang kedua, Nindi. Nindi. Ya, sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajak kita untuk apa? Saling Batu. membantu, saling menolong.
apa? Bahwa bunyi sila yang ketiga. Bagaimana bunyinya? Siapa yang bisa? Asifah. Bunyi sila yang ketiga? Persatuan. Hah? Persatuan. Indonesia. Mengajak kita untuk apa? Beribadah. Ya. Mencintai produk Indonesia. contohnya itu. Nah, yang keempat, simbol sila yang keempat. Ada yang tahu? Ya. Ya. Pak Saril. Kepala benteng. Nah, siapa yang tahu bunyi sila yang keempat? Aulia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Azam untuk apa, Zam? Kita ya diajak apa pada sila yang keempat itu? Untuk apa? Bermusyawarah. Lo Azam lo pinter lo ya. Azam bisa bermusyawarah. Azam kemarin pas waktu pemilihan ketua kelas. Nah itu musyawarah apa tidak? Naila, ya. Musyawarah melalui musyawarah? Ya. Ila. Ya, melalui musyawarah? Ya. Ila. Halo. Sila yang kelima. Sila. Simbol sila yang kelima adalah bagi dan tahukah Naila? Bunyi sila yang kelima. Bunyi sila yang kelima. Aku lagi. Siapa? Adri. Ya. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengajak untuk apa? Ya, bersingkat. Nah, sudah tahu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dan lambangnya. Nah, sekarang punya nyanyian lagi tentang nilai-nilai simbol Pancasila. Pengen dengan konsentrasi. Nomor satu, kemudian iya, ada. Baik, disaksikan videonya. Sila yang
Belum kok. Nana berdiri dulu. Gimana caranya? Di sampai masing-masing. Ini loh. Sampai mejanya masing-masing. Asida. Di sampingnya. Azam. Rasa dua siap. Dua siap. Asminya juga winter sip. Main belakang. Konsentrasi.
Kelompoknya tugasnya yang dibagikan Bu. Amati simbol Pancasila dan di gunting ya, rekannya Kita
Thank you.
Yang pertama ya. Yang ketiga. Siapa yang sudah siap? Apakah rantai sudah siap? Apakah kepala banteng? Ya. Yang antar adalah kelompoknya pohon beringin. Ya, untuk menyampaikan yang LKPD ke-1. Untuk LKPD yang kedua nanti ada 3 kelompok ya yang menyampaikan atau yang masuk depan. Semuanya ikut maju. Di bawah, semuanya di bawah. Ada yang megang, ada yang membaca. Siapa yang mau membaca? Ayo. Pino di sini Pino. Silakan guys. Yang lainnya mendengarkan siapa yang paling bagus untuk presentasinya. 1, 2, 3, mulai. Simbol yang pertama adalah bintang. Simbol yang kedua adalah lantai. Simbol yang ketiga adalah pohon. Simbol yang keempat adalah kepala banteng. Ya. Simbol yang kelima adalah kapas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pohon beringin. Ya, menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Sekarang siapa yang kedua yang sudah siap? Yang sudah siap? Ya. Simbol sila ke-1. Simbol sila yang ke-1 masih menyampaikan simbol-simbol tadi. Ini yang ini. Bukan tidak. Ya, silakan. Siapa yang membaca? Yang megangin Mumtaz. Ya, yang megang Mumtaz. Ya, siap konsentrasi. Dimulai 1, 2, 3. Ya, berada di. Terus. Yang keras supaya namanya terdengar. Baik.
Persatuan Indonesia. Simbol Islam yang keempat adalah dunia rakyat yang dimiliki oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol Islam yang kelima adalah pasti dan kapal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kepala daerah. Yuk, dua kelompok yang belum menyampaikan hasil diskusinya. Ya, simbol silang kedua. Ya. Yang pegang. Yang pegang. Yang baca ini, Pak. Ini. Ya, yang baca ini masnya. Ya, ya. Kelompoknya siapa yang mau memperhatikan? 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kelompok Langkai. Yang terakhir nih, kelompok ya, simbol silang kelima. Apa? Tidak.
Nah, karena hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar apa saja? Simbol, sila, Pancasila. Simbol, sila, Pancasila. Adakah yang bisa menyebutkan sila yang pertama? Ini, nah, sila yang kedua. Sila yang ketiga. Sila yang keempat. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Sila yang keempat apa? Sumbernya kepala bengkak. Sila yang pagi. Kemudian kamu salah. Setiap simbolnya. Ayo, simbol satu. Apa? Baca sesuai namanya. Yang kedua, sila yang pertama, yang kedua, contohnya apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, sila yang kedua. Sesuai dengan pada sila yang kedua. Menyala. Yang ketiga. Apa lagi? Upacara bendera yang keempat. Yang kelima pagi dan kapas ya. Nilai-nilai yang terkandung apa? Bersihkan adil. Nah, anak-anak, saya tadi sudah mempelajari tentang simbol-simbol sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Enggak, dipanggil Bu Om satu-satu untuk kelompok yang tadi dapatkan ya dari Bu Om yang keempat selesainya